Benar saja, Saudara Yao memang orang kepercayaan. Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata lagi, sepertinya Saudara Yao akan bekerja sama dengan saya dan melawan iblis bersama, dan mendapatkan warisan kali ini. Tentu saja, jika kita mendapat warisan dari Yang Mulia, bagaimana kalau kita membagi rata? Namun, ada beberapa master yang kuat di sini, seperti keluarga Kaisar Timur di alam surga barat, Kaisar Timur Jue yang dikenal sebagai Wu Jue, dan alam surga selatan. Ziduoxing Zugesu dikenal sebagai yang terbaik di dunia, dan kekuatannya luar biasa. Jawab Yao Huming tersenyum dan berkata lagi, awalnya, saya sedikit khawatir tentang kedua orang ini, tetapi sekarang dengan bantuan Saudara Qin dan Saudara Shen Zhao, kita bertiga dapat bekerja sama untuk menahan kedua orang ini, dan menyapu yang tak terkalahkan dalam tanah persidangan ini. Jika ini masalahnya, maka, seperti yang dikatakan Saudara Yao, bagilah harta itu bersama-sama. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit dan memandang putra Shen Zhao dan berkata, saya tidak tahu bagaimana menurut pendapat Saudara Shen Zhao. Shengzi Shen Zhao mendengus dingin, niat membunuh melonjak di hatinya, tetapi dia tidak lagi secara terbuka menghadapi Qin Chen, karena dia tahu betul bahwa jika konfrontasi berlanjut, tidak akan ada hasil yang baik. Yao Huming ini jelas siap bekerja sama dengan Qin Chen. Tapi bagaimanapun, awalnya tujuannya hanya Yao Huming dan yang lainnya. Karena Qin Chen ini mencari kematian, dia akan membunuhnya bersama setelah pertemuan. Mata Shen Zhao Shengzi berkedip dingin, dan berbagai perhitungan mulai disimpulkan. Jika ini masalahnya, ayo pergi, Brother Shen Zhao. Warisan dari Yang Mulia yang Anda sebutkan sebelumnya seharusnya adalah Venerable Skyfire dari ras manusia purba. Apakah Anda tahu tempat di mana Venerable Skyfire itu jatuh? Jadi sepertinya itu tergantung pada Brother Shen Zhao yang memimpin. Ucap Yao Huming menoleh untuk melihat Shengzi Shen Zhao. Hah? Apakah Saudara Yao Huming tahu tentang Yang Mulia Tianhuo? Jawab Shengzi Shen Zhao menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya tampak sangat terkejut, tetapi dia segera pulih. Yao Huming tersenyum tipis, dengan sedikit kebanggaan dalam ekspresinya berkata, Yang Mulia Skyfire adalah orang kuat teratas dari umat manusia saya. Bagaimana kursi ini tidak mendengarnya? Dikabarkan bahwa di zaman kuno, tempat percobaan ini adalah medan perang antara manusia dan iblis. Di tempat inti invasi iblis, banyak penguasa ras kita bertarung dalam pertempuran berdarah untuk melawan invasi para penguasa iblis. Hanya dengan begitu, bisa ada begitu banyak harta dan warisan. Dan Yang Mulia Skyfire adalah penguasa tertinggi ras kita yang jatuh di sini, dan kursi ini secara alami menebaknya. Sebenarnya, tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menemukan tempat warisan Yang Mulia Huo hari itu. Shen Zhaosheng menghela nafas dan berkata, awalnya saya berpikir bahwa rahasia Yang Mulia Tianhuo hanya diketahui oleh kursi ini, tetapi saya tidak berharap Saudara Yao memahaminya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Situasi spesifik dari Venerable Fire hari itu tidak begitu jelas bagi saya. Namun, saya masih tahu perkiraan lokasi jatuhnya, karena saya menunggu untuk bergabung, biarkan saya yang memimpin. Kemudian Shen Zhao Shengzi terbang lebih dulu. Beberapa ahli di alam surga timur diam-diam membicarakannya, dan mereka juga bergegas terbang. Qin Chen juga memimpin Chen Sisi, mengikuti di belakang kelompok orang ini, menangkap semangat bangga orang-orang ini, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini terlalu diremehkan oleh Shengzi Shen Zhao. Penampilannya hanya berpura-pura. Warisan Venerable Skyfire mungkin benar, tapi pasti ada konspirasi tersembunyi di sana. Orang-orang ini masih sombong dan tidak memiliki banyak kewaspadaan. Bagaimana mereka bisa menjadi Tianjiao? Namun, Qin Chen tidak akan menjelaskan, karena dia tahu bahwa bukan hanya Shen Zhao Shengzi yang membawa hantu di dalam hatinya, tetapi Yao Huming sebenarnya juga bukan hal yang baik. Mungkin dia membuat banyak pengaturan di dunia monster. Semua orang menghitung dan menggunakan satu sama lain. Semua orang terbang melintasi langit, dan pada saat ini, mereka bisa melihat perkemahan.
Qin Chen dan Chen Sisi berada dalam satu tim, dan Zheng Zhao Zhengzi memimpin sendirian. Adapun yang lain, Zhongxing Pengyue pada dasarnya berada di sisi Yao Wuming, membentuk kelompok besar. Begitu banyak orang dibagi menjadi 3 kubu. Sao Chen, mengapa kamu ingin bekerja sama dengan Zheng Zhao Zhengzi dan Yao Wuming ini? Yao Wuming adalah anggota Yao Mei Mansion, dan dia sangat mungkin berkolusi dengan iblis. Dan Zheng Zhao Zhengzi, membawa kita ke kedalaman dunia monster, tentu saja itu tidak baik. Anda dan saya harus bergandengan tangan untuk membunuh putra Zheng Zhao dan Yao Wuming, tidak peduli seberapa kuat mereka. Ucap Chen Sisi. Dengan keras, Qin Chen dan Chen Sisi sekali lagi memasuki dunia iblis, dan aura iblis yang kuat segera melekat. Chen Sisi terbang, sambil diam-diam berkomunikasi dengan Qin Chen. Kita bisa bergabung untuk membunuh Yao Wuming dan Zheng Zhao Zhengzi, tapi jika beritanya sampai ke Yaomi Mansion, maka kita akan dalam bahaya. Di bawah murka Yaomi Mansion, Guanghan Mansion akan dihancurkan. Ini hanya cara terburuk. Apalagi, membunuh mereka begitu saja bukanlah cara yang paling menguntungkan. Keduanya memiliki rahasia besar. Rahasia ini jauh lebih penting daripada membunuh mereka. Apakah itu rahasia Venerable Skyfire yang diketahui oleh Zheng Zhao atau Yao Wuming? Rahasia kolusi antara Yaomi Mansion dan Demon Rache, yang tidak diketahui, akan jauh lebih penting. Ucap Qin Chen matanya berkilat dan berkata lagi, jika kita membunuh Yao Wuming, Yaomi Mansion hanya akan kehilangan Tianjiao, tetapi sebenarnya itu tidak berbahaya, tetapi jika kita bisa mendapatkannya langsung dari tangan Yao Wuming tentang kolusi antara Yaomi Mansion dan Iblis, setelah kembali ke surga, maka seluruh Yaomi Mansion dapat dihancurkan. Jadi itu masalahnya. Ucap Chen Sisi mengerti, tetapi dia masih mengerutkan kening dan berkata, Sao Chen, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Zheng Zhao Zhengzi akan berbaik hati membawa kita ke warisan Tian Huozun? Setelah mendengar ini, Qin Chen tertawa. Matanya dalam dia berkata, apakah Zheng Zhao Zhengzi ini baik hati atau tidak? Itu tidak masalah. Yang paling penting adalah apakah benar ada warisan yang mulia Tian Huozun di sini. Ucap Qin Chen melirik Zheng Zhao Zhengzi dan memandang acuh tak acuh. Saya hanya ingin dia membawa kita ke tempat warisan yang mulia Tian Huozun itu, meskipun pasti ada beberapa konspirasi, dan sangat mungkin bahwa akan ada beberapa pengaturan. Saya memiliki perasaan bahwa jika pemimpin Zheng Zhao ingin mengambil mayat iblis kuno, dia kemungkinan memiliki hubungan dengannya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana caranya itu terkait dengan pusaka api Zun hari itu, dua hal ini jelas tidak independen. Saya ingin melihat metode apa yang dilakukan oleh pemimpin Zheng Zhao ini. Gumam Qin Chen mencibir diam-diam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, pemimpin Zheng Zhao dan Yao Wuming yang terbang di depan juga berkomunikasi satu sama lain. Saudara Yao, apakah Anda benar-benar menyetujui permintaan Qin Chen? Anda telah membuat keputusan yang salah. Anak ini benar-benar ambisius. Ketika kita sampai di tempat warisan yang mulia Skyfire, Anda harus berhati-hati dengan orang ini. Ucap Zheng Zhao Zhengzi. Tidak masalah, semakin kuat dia, semakin baik, aku bisa menekannya juga. Jawab Yao Wuming dengan mencibir. Dia berkata, bukankah aku harus berterima kasih kepada orang ini? Ucap Yao Wuming tersenyum dingin di dalam hatinya, benar-benar memperlakukannya sebagai orang idiot. Pasti ada rahasia lain antara Qin Chen dan Zheng Zhao, tetapi dia tidak peduli, karena dia juga memiliki rencananya sendiri. Keduanya saling memandang, dan mata satu sama lain menunjukkan senyum penuh arti. Saat kemudian, sekelompok dari mereka terbang di dunia iblis. Aura iblis yang tak ada habisnya tidak banyak menghalangi mereka. Hampir semua yang bisa datang ke sini melalui tempat pencobaan di surga dan gunung perlindungan, adalah yang terbaik di antara banyak bidang di surga. Kerumunan terbang jauh-jauh, dan aura yang terbentuk membubung ke langit, darahnya luar biasa, dan itu bisa dirasakan dengan jelas dari jarak ribuan mil. Beberapa monster biasa tidak berani melawan mereka. Pada saat ini,
Seluruh dunia iblis tiba-tiba mendengar suara hantu menangis dan melolong. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti, dan Qin Chen dan yang lainnya melewati suatu wilayah, dan dunia iblis di bawahnya segera bangkit, yang tampaknya mengganggu sarang iblis. Ketika semua orang menundukkan kepala, mereka melihat iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah. Ini adalah kerajaan iblis yang mirip dengan kerajaan sucubus iblis yang telah dibunuh Qin Chen sebelumnya. Di dunia iblis ini, banyak iblis membentuk kerajaan, menempati satu sisi, menempati wilayah, dan berkembang. Sekarang, Qin Chen, Yao Wuming, dan pemimpin Shen Zhao telah menghadapi dunia iblis seperti itu. Seakan lautan hitam naik, Qin Chen melihat banyak monster naik ke langit, dan evolusi aura monster turun seperti langit hitam, dengan aura monster naik ke langit di semua sisi, membentuk pusaran aura jahat, dan aura setan. Formasi besar mengelilingi Qin Chen dan yang lainnya. Di pusaran air itu, monster yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Di antara mereka, monster tingkat raksasa pada awalnya, tetapi semakin banyak, akhirnya mulai muncul monster tingkat penguasa. Manusia, masuk ke dunia monsterku dan ingin mati. Raungan gemuruh terdengar, mengejutkan dunia. Merasakan aura yang begitu menakutkan, banyak master yang hadir berubah warna, bahkan Peri Baihua, Shao Jikang dan yang lainnya juga terkejut. Di negara iblis, ada banyak hegemoni iblis, dan formasi besar iblis bersatu untuk membentuk barisan iblis yang hebat dan kuat. Begitu mereka jatuh ke dalamnya, mereka tidak bisa melarikan diri. Tuan Yao, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ucap semua orang memandang Yao Wuming dan menganggapnya sebagai tulang punggung. Jangan terlalu memperhatikan monster-monster ini. Prioritas utama kami adalah memasuki kedalaman dunia monster dan menemukan warisan yang mulia Skyfire, daripada membunuh di sini. Ada banyak harta di kerajaan monster ini. Sayangnya, mereka terbentuk di sini. Mereka semua adalah vena mematikan dan vena iblis. Tanpa pemurnian, umat manusia kita tidak dapat memperbaiki rantai sama sekali. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik bergegas, ucap Yao Wuming. Berkata kepada semua orang. Yao Wuming mendengus dingin, tetapi melihat batu gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Di atas batu ini, ada suasana rune yang menghantui, menghembuskan napas yang menakjubkan. Yao Wuming memegang batu hitam di tangannya, dan berkata, kalian semuanya berkumpul bersama dan bergegas keluar dari negara monster ini. Dia membuat keputusan yang menentukan dan memberi perintah. Segera, para master seperti Peri Baihua dan Shao Jikang semuanya mengikuti perintah, dan mereka terbang satu persatu, mengelilingi gunung dunia, meledakkan napas mereka bersama-sama. Mata Qin Chen, Chen Sisi, dan Shen Zhao Sheng Zi berkedip, dan mereka semua berkumpul. Segera, harta gunung dunia berkembang pesat dan langsung berubah menjadi ukuran 100 meter. Gunung suci kuno melayang di udara dan menopang bidang gelap. Di bidang ini, sosok gelap muncul, seperti raksasa abadi. Begitu hantu raksasa kuno yang gelap ini muncul, dia melambaikan tangan raksasanya dan pergi jauh-jauh. Tiba-tiba, monster yang tak terhitung jumlahnya, di ruang itu terkoyak. Bahkan iblis di tingkat penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terbunuh oleh satu pukulan dan mundur. Sepanjang jalan, bayangan gunung dunia tak tertandingi, tidak peduli bagaimana pembentukan kerajaan monster ini melonjak, dan bagaimana itu mengelilingi Qin Chen dan yang lainnya, itu tidak dapat menembus bayangan gunung dunia. Sebaliknya, itu hancur, dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, ribuan monster menjerit dan berubah menjadi abu. Dalam adegan ini, Shao Jikang, Baihua Feri, dan lainnya sangat bersemangat, tetapi juga secara diam-diam membuatnya kagum. Ini adalah negara iblis. Jika mereka terjebak di dalamnya, hidup mereka dalam bahaya, dan mereka mungkin tidak dapat bergegas keluar jika mereka ingin bertarung dengan darah. Tetapi di bawah harta gunung dunia yang mempesona, seolah-olah itu rusak,
dan itu seperti bambu yang patah. Ini sangat hangat, lebih dari 10 kali lebih buruk. Ini membuat rasa hormat mereka terhadap Yao Wuming semakin besar, dan gagasan untuk tidak bermusuhan dengan mereka lahir di hati mereka dan dipadatkan. Tuan Yao Wuming perkasa. Tidak heran Yaomi Mansion adalah salah satu domain surgawi teratas di alam surga timur saya. Terlalu kuat, ucap banyak orang suci yang kuat berteriak, penuh energi. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung dengan sungguh-sungguh, itu seperti pembantaian. Yao Wuming mendengar teriakan dan kegembiraan orang banyak, ekspresinya tenang, dengan senyum tertutup di wajahnya, tetapi seringai di hatinya. Harta karun tertinggi guru suci setengah langkah membuat mereka sangat bersemangat. Jika metode kursi ini ditampilkan sepenuhnya, mereka tidak akan tahu betapa terkejutnya mereka. Yao Wuming mendesak gunung dunia, menggelegar, dan menghancurkan semua jalan melalui duri, dan segera menerobos kerajaan iblis dan terus memperdalam, meninggalkan tempat reruntuhan dan kekacauan. Setelah pegunungan dunia jauh, sekelompok monster muncul. Ini adalah pemimpin monster teratas di kerajaan iblis ini, semuanya panik. Ada lebih dari selusin kepala. Setiap pemimpin monster adalah master dari level overlord. Di antara mereka adalah monster ular wanita hitam yang mempesona. Banteng yang brutal dan kekar bahkan lebih kuat, mendekati ranah penguasa puncak. Monster penguasa ini berkumpul bersama, melihat ke gunung dunia yang jauh. Ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Setiap kali alam surgawi dicoba, para Tianjiao dari semua ras ini akan datang dan membunuh mereka. Aku benar-benar muak dengan kehidupan seperti ini. Saya harus keluar dan membiarkan kita berkeliaran di alam surgawi yang luas ini. Ucap seekor monster menatap gunung dunia dengan kejam, dengan nada kebencian. Tidak mungkin. Ras surgawi ini bisa masuk melalui saluran spasial, tapi kita tidak bisa menembus segel dan masuk ke alam surga. Hal yang paling dibenci adalah bahwa ras surgawi ini sepenuhnya memperlakukan kita sebagai mangsa dan tidak menganggapnya di mata mereka. Ucap monster berkepala harimau berkata dengan kejam, jika saya bisa membalas dendam, saya pasti akan menghancurkan orang-orang itu sampai ke tulang mereka dan memakan semua organ dalam mereka. Lupakan saja, Tiger Demon, jangan bodoh. Meskipun dunia ini memiliki atmosfer kuno, itu tidak ramah bagi kita monster lokal. Hampir tidak mungkin untuk melahirkan master tingkat guru suci. Kalau tidak, bagaimana mungkin ras ini diizinkan untuk membantai? Ucap seorang iblis lainnya membenci.